Makanya sampai Nabi SAW itu selalu dijaga oleh Allah supaya tidak mudah melakukan maksiat walaupun sebelum menjadi Rasul. Makanya kemudian kita jumpai Nabi dalam satu riwayat pernah memberikan testimoni. Rasulullah SAW itu pernah berkata, kuntu ar'al ghanam, saya itu menggembala kambing. Dan kita harus paham ya, kenapa sih Nabi itu menggembala kambing? Bukan karena tidak terurus. Ini harus kita benarkan ini. Para nabi dikondisikan oleh Allah untuk menjadi penggembala kambing itu bukan karena mereka tidak terurus. Salah itu. Tapi para nabi ketika mereka dikondisikan sama Allah untuk menjadi penggembala kambing, karena profesi menggembala kambing itu melatih kesabaran sebelum mereka nanti berhadapan dengan manusia. Nabi Musa menggembala kambing, Syuaib menggembala kambing, Rasulullah menggembala kambing. Karena menggembala kambing itu bukan karena tidak ada pendidikan. Ada yang berkata, makanya Muhammad waktu muda itu menggembala kambing karena tidak ada yang memperhatikan. Ya itu tentunya kurang benar lagi. Memang para nabi itu menggembala kambing. Karena menggembala kambing itu menciptakan karakter kesabaran. Makanya maaf ya kalau punya suami kok nggak sabaran, suruh menggembala kambing. Ya, siapa aja yang suaminya di sini? Ya, suruh menggembala kambing. Istri juga. Kan gitu. Maka Nabi pernah menggembala kambing di luar kota Makkah. Tiba-tiba Nabi mendengar satu suara. Nabi tanya, ini suara apa? Sautun arisa fulan bi fulana. Ini suara pesta perkawinan yang diadakan orang Quraisy ketika mengkawinkan anak mereka. Nabi berdiri. Lalu Nabi mengarahkan langkah kakinya menuju ke kota Mekah. Bukan untuk ikut gabung, tapi Nabi itu pengen tahu yang dilakukan itu apa. Mereka ketika ngadain resepsi perkawinan itu pestanya kayak apa saja. Ternyata Allah tidak ridho. Baru berjalan beberapa langkah, faja'alallahu nu'as. Allah mengirimkan ngantuk ke matanya Rasulullah, ke penglihatannya Rasulullah SAW, sampai Nabi itu tidak mampu menahan kelopak matanya, kelopak penglihatannya. Nabi duduk tertidur di bawah pohon, begitu lelapnya. Tidak ada yang membangunkan Nabi kecuali saat itu ketika sinar matahari itu menerpa wajahnya. Nabi bangun, dan ketika Nabi bangun karena lelapnya Nabi dalam tidur, suara pesta perkawinan itu sudah usai. Nabi tanya, loh suaranya mana? Habis Muhammad, kamu tidurnya lama. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW kembali mendengar suara itu kembali Nabi tidurkan kembali, sampai akhirnya ketika Nabi menjadi seorang Rasul, Nabi bersabda, wahalallah baini wa bainaha hatta akramani Allahu birrisalah. Allah itu ternyata menjaga aku antara dengan perbuatan maksiat itu, dan Allah yang menjaga terus sampai Allah memuliakan aku menjadi seorang nabi dan rasul. Apa kesimpulannya yang saya ingin sampaikan ini? Kalau perbuatan nabi aja dibimbing langsung sama Allah, maka semua kehidupan nabi itu di bawah langsung pengawasannya Allah. Jadi tidak ada orang mengatakan semacam yang tidak sepatutnya kepada Rasulullah SAW. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui